Kecil banget, Fakta baru soal penangkapan ASR, dalang utama pembacokan di Simpang Pomat yang memakan korban jiwa, Arya Saputra, terus diungkapkan oleh Polresta Bogor Kota. Kapolresta Bogor Kota Kombes Polisi Bismo Teguh Prakoso menyampaikan kepada awak media saat gelaran rilis di Mako Polresta Bogor Kota pada Jumat 12 Mei 2023. Bahwa kejadian ini terjadinya itu 10 Maret 2023, 2 bulan yang lalu, dan tersangka ini kita amankan ya, itu kemarin ya, dari Jogja ya. Bahwa kejadian saat itu tanggal 10 Maret itu ya, diawali dengan bahwa 3 tersangka, salah satu tersangka namanya Bani ya. Bani ini sebagai pemilik motor dan juga pemilik senjata tajam ya. Dia mendapatkan tantangan dari saudara Ambon ya, melalui Instagram ya, dan membuat Bani menjadi emosi ya. Lalu Bani ya, mengajak temannya ya, teman sekelas ini, ada Salman dan ada ASR yang sekarang ini kita amankan. Jadi mereka 3 orang itu teman sekelas. Mereka bersepakat untuk mencari Ambon. Namun Ambon yang dicari tidak ketemu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari aliansi sekolah yang merupakan bagian dari aliansi sekolah yang dicari. Nah, kemudian mendasarkan pada ciri-ciri seragam ya, pelaku ini ya, melakukan tindak pidana menyabetkan ya, gobang senjata tajam tersebut ke korban ya. Korban dan tersangka ini tidak ada urusan secara pribadi ya. Korban bersama teman-temannya waktu sedang pulang sekolah selesai melaksanakan ujian ya. Kemudian tiba-tiba pelaku ya hanya mendasarkan pada warna seragam yang merupakan bagian dari aliansi yang dimusuhi oleh si pelaku ya, kemudian menyabetkan gobang tersebut sehingga korban meninggal dunia ya, beberapa saat, beberapa jarak di sekitar TKP ya. Kemudian kita lakukan penangkapan kurang dari 1 kali 24 jam, 2 tersangka tertangkap, baik itu yang memiliki gobang, baik itu yang mengendari motor, dan juga yang digonceng di bagian tengah motor ya. Jadi yang di depan dan di tengah sudah kita amankan dalam tempo 1 kali 24 jam, kurang dari 1 kali 24 jam. Nah, untuk tersangka yang kita amankan ini pelarian waktu itu ya, karena waktu itu setelah melakukan tindak pidana dari 3 tersangka ini ke sekolah ya, kemudian tahu bahwa 3 tersangka ini dicari oleh polisi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. 3 tersangka ini melarikan diri ya. 2 berhasil ditangkap waktu itu di daerah Banten. Nah, kemudian 1 ini melarikan diri ya. Setelah kita tangkap, kita dapatkan keterangan bahwa pelaku ini ya, ke Cianjur ya, setelah dari Bogor tangkap ya. Kemudian lanjut ke terminal Kampung Rambutan Jakarta ya. Kemudian dari terminal Kampung Rambutan menuju Jogja. Dari pelaku ini berpendapat kenapa ya berlari ke Jogja, karena dipikir bahwa di Jogja itu biaya hidup murah dan lain sebagainya. Kemudian pelaku ini ya, sempat di Jogja tidur di terminal-terminal, kemudian di masjid-masjid ya, dan juga mengganti namanya dengan nama Dian ya, mengaburkan namanya. Jadi tidur di masjid, tidur di terminal, kemudian menjadi pengamen ya. Jadi upaya bertahan hidupnya adalah dengan mengamen dan kemudian bekerja di warung Indomie ya, di daerah Bantul, Yogyakarta. Dan kemudian tim kami dari Polresta Bogor Kota terus melakukan upaya-upaya pengejaran terhadap pelaku ya, dan didapatkanlah pelaku saat itu di Jogja dan kita amankan, kita bawa ke Polresta Bogor Kota. Kita jerat pelaku ya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dengan bunyi sebagai berikut bahwa setiap orang dilarang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C
junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dan juga barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.